Liverpool hanya membiarkan Arsenal 24 jam di puncak. Keputusan salah Ten Hag hingga hujan gol di Stamford Bridge. Lionel Messi terlibat cekcok hebat pada laga Inter Miami. Simak selengkapnya berikut ini. Mega bintang Inter Miami, Lionel Messi, terlibat cekcok hebat pada laga Inter Miami. Lionel Messi mendapat sorotan untuk hal yang salah pada laga terbaru Inter Miami. The Herons masih belum bisa menurunkan sang mega bintang pada leg pertama, perempat final CONCACAF Champions League melawan Monterrey, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Akibatnya, Inter Miami menderita kekalahan 1-2 dari sang lawan. Untuk musim baru, kontribusi Messi memang belum bisa diharapkan sepenuhnya. Cedera menghambat pemain berjuluk La Pilga tersebut untuk lebih sering tampil. Namun, komitmen Messi terhadap Inter Miami tidak perlu diragukan lagi. Waktu itu, Messi ternyata terlibat cekcok di lorong menuju ruang ganti, setelah laga melawan Monterrey. Cekcok tersebut juga melibatkan dua mantan pemain Barcelona lainnya, Jordi Alba dan Luis Suarez. Ketiganya memprotes kinerja wasit yang bertugas pada laga versus Monterrey. Tidak hanya itu, ketiga pemain bintang ini ternyata juga sempat berselisih pendapat dengan pelatih Monterrey, Fernando Ortiz. Timnas Indonesia gagal balas dendam ke Lionel Messi, karena sang mega bintang dilaporkan batal tampil membela timnas Argentina di Olimpiade 2024. Olimpiade 2024 yang berlangsung di Paris pada tanggal 26 Juli mendatang bisa menjadi salah satu ajang yang diikuti oleh Timnas U23 Indonesia. Syaratnya adalah Garuda Muda menempati posisi 3 besar di Piala Asia U23. Ajang sepak bola usia tanggung antar negara Asia itu akan digelar di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei. Seumpama lolos dari Piala Asia U23 sebagai peringkat ketiga, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal langsung masuk ke grup B di Olimpiade 2024. Mereka akan satu grup dengan Argentina U23, Maroko U23, dan Ukraina U23. Jika skenario itu terjadi, Indonesia berpeluang untuk menghadapi superstar Argentina, Lionel Messi. Tapi sayang, menurut laporan dari ESPN Argentina, La Pilga sudah mengambil keputusan untuk tidak ambil bagian di Paris karena jadwal padat. Selain disibukkan dengan aktivitas bersama Inter Miami, Messi juga harus mempersiapkan diri untuk membela timnas Argentina di Copa America 2024. Liverpool hanya membiarkan Arsenal 24 jam di puncak klasemen Liga Inggris setelah mengalahkan Sheffield United. Dua pertandingan menutup matchweek 31 Liga Inggris musim ini, Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Liverpool yang mengusung misi sapu bersih, di laga sisa berhasil memetik kemenangan 3-1 atas Sheffield United di Anfield. The Reds memulai pertandingan dengan sangat baik. Mereka hanya butuh waktu 16 menit setelah kick-off untuk membuka keunggulan. Darwin Núñez, yang menjadi aktor dari gol tersebut. Bomber timnas Uruguay itu memanfaatkan blunder kiper lawan untuk mencetak gol. Liverpool sempat dilanda kepanikan setelah skor menjadi sama kuat. Pada menit ke-74, Alexis Mac Allister muncul sebagai pembeda dengan gol spektakulernya. Dia melesatkan tembakan roket dari luar kotak penalti yang menghunjam gawang The Blades. Kemenangan atas Sheffield lantas disegel lewat sundulan Cody Gakpo pada menit ke-90. Berkat kemenangan ini, Liverpool kembali menguasai singgasana klasemen Liga Inggris. Mereka menggusur Arsenal yang sehari sebelumnya, naik ke puncak klasemen. Chelsea dan Manchester United bentrok di Stamford Bridge, terjadi hujan 7 gol. Chelsea mengawali pertandingan dengan superior. The Blues sudah unggul 2 gol sebelum memasuki 20 menit pertama. 2 gol tersebut dicetak Gallagher, menit keempat dan penalti Cole Palmer menit 19. Tertinggal 2 gol tak menyurutkan semangat anak asuh Erik ten Hag. Mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat Alejandro Garnacho menit 34, dan Bruno Fernandes di menit 39, sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, Garnacho membawa Man United comeback dengan ukiran brace-nya pada menit ke-67. Namun, kemenangan Man United yang sudah ada di depan mata harus sirna setelah Chelsea mendapat hadiah penalti di penghujung laga. Cole Palmer,
yang maju sebagai eksekutor penalti pada menit 90+10, berhasil melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Hanya selang 1 menit, Palmer berhasil memastikan kemenangan Chelsea lewat torehan hat-trick. Manajer Manchester United Erik ten Hag memuji Mason Mount sebagai pemain fantastis. Namun ia berharap gelandang 25 tahun itu bisa menjaga kondisinya agar lebih fit, tidak rentan cedera seperti saat ini. Dia adalah pesepak bola yang fantastis, tetapi hal penting yang pertama adalah agar dia bisa menjaga kebugarannya. Karena dia sudah mengalami 3 cedera selama di MU, ujar ten Hag seperti dikutip dari The Athletic. Seperti halnya Licha Martinez yang cedera lagi, Anda ingin menghindari itu, dan kami harus melakukannya dengan hati-hati. Tujuan pertama adalah menjaganya tetap fit, lalu dia bisa berkontribusi pada tim seperti yang dia lakukan pada hari Sabtu, melawan Brentford ketika dia memberi dampak nyata, jelas pelatih asal Belanda itu. Sejak direkrut dari Chelsea pada Juli tahun lalu, Mount baru turun 14 kali musim ini. Gol debutnya pun baru tercipta saat melawan Brentford pada Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 lalu. Minimnya kesempatan bermain Mount bukan disebabkan ia kalah bersaing, namun karena cedera di 2 periode berbeda, ia harus menjalani perawatan, salah satunya akibat cedera betis. Ada momen menarik dari momen hat-trick Phil Foden saat Manchester City menghajar Aston Villa 4-1 di Liga Inggris. Gol ketiga yang ia ciptakan mirip dengan gol Wayne Rooney pada 19 tahun silam. Dalam laga di Etihad itu, Foden mencetak 1 gol di penghujung babak pertama dan 2 gol di menit ke-62 dan 69. Nah, gol terakhir itulah yang prosesnya mencuri perhatian. Itu menjadi gol ke-21 Foden di musim ini. Namun yang paling menarik adalah gol tersebut mengingatkan rekan setim Foden, Jack Grealish akan gol Rooney ke gawang Newcastle United pada tanggal 24 April tahun 2005. Sewaktu saya berlari merayakan gol ketiga, saya bersama Jack Grealish, dan dia bilang, gol Wayne Rooney. Gol saya mengingatkannya akan gol itu, ujar Foden, dikutip Sky Sports. Sekilas, gol Rooney ke gawang Newcastle memang mirip dengan Foden. Bukan karena ada pelanggaran lebih dulu, melainkan tipe tendangan voli yang dilepaskan ke sudut atas gawang. Bedanya, Rooney dulu menembak ke sudut kiri. Foden memang menjadi andalan Pep Guardiola di musim ini. Ia sudah turun 44 kali di seluruh ajang. Khusus di Liga Inggris, ia sudah turun 30 kali, yang artinya ia belum pernah absen. Nah, setelah mengetahui kabar tersebut, bagaimana tanggapan football lovers? Tulis pendapatmu di bawah ini.